Allah Maha mengetahui ketika Allah membuat pernyataan dalam bahasa kita supaya anda faham. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa respon para malaikat menurut Allah di situ? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kemudian wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lah. Para malaikat kata, buat apa engkau nak menciptakan makhluk yang baru itu ya Allah? Kami bimbang jangan-jangan makhluk yang akan engkau ciptakan itu nanti selalu bergaduh aja depa tu, dan mungkin saling berbunuh. Padahal kami kan selalu bertasbih, bertahmid kepada engkau. Tak cukup lagi ke? Lebih kurang begitulah dalam bahasa kita. Bukankah tujuan engkau menciptakan makhluk itu to worshipmu, to worship you ya Allah? Dalam surah 51 ayat 56 kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Bukankah tujuan engkau menciptakan manusia to worshipmu, to worship you? Lalu apa jawaban Allah pada Al-Baqarah 30 tadi? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tengok tak? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu mengetahui. Allah tidak menafikan bahawa manusia akan bergaduh, tetapi itu bukanlah the purpose, bukanlah tujuan Allah menciptakan manusia itu to make mischief on the land. Tidak begitu maksudnya. Itu hanya bagian kecil. Dan Allah juga tidak menafikan tentang tasbih malaikat. Allah menginginkan tasbih dari manusia bukan hanya dikira dengan adad atau dengan bilangan, tetapi kualiti. Kalau malaikat bila diperintah oleh Allah, sabbihuni atau sabbihisma rabbikal a'la, maka sejak malaikat menerima perintah Allah untuk bertasbih, maka mereka pun macam sesuatu yang diprogramkan, bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada give up, tidak ada fed up. Kerana malaikat bukan makhluk yang ada jirim, yang ada fizikal. Entah berapa juta bilion kali bertasbih, bahkan seluruh makhluk termasuk pokok-pokok ini bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak memahami bagaimana pokok-pokok itu bertasbih kepada Allah. Yang Allah inginkan dari manusia bukan tasbih hanya berasaskan jumlah, tetapi tasbih yang berkualiti, yang membina ketauhidan itu. Itu tasbih ulul albab. Minta maaf ya, ada kalanya kita bertasbih beribu-ribu kan. Ada mungkin orang mengajar, ya akhi fulan, engkau baca lafaz ini pada hari Isnin 10.000. Di atas sejadah dia pun bertasbih 10.000. Orang lain sudah pergi kerja, dapat keuntungan, jual pisang goreng, jual ini, dia masih aja di situ. Tapi hanya sekedar lafziyah. Dia kira kan ada alat itu untuk merekod. Dia kata, ya Allah baru 3.000, lama lagi lah 7.000 lagi. Maka lama lagi lah. Jadi sebenarnya bukan hanya amountnya, itu jumlahnya. That is why saya katakan tadi, lafaznya dan tata cara bertasbih, berzikir kepada Allah, we should follow the guidance of Prophet. Kerana Rasul memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan kita jalan-jalan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ma'thur dari Rasul, kita jalankan, termasuk adad jumlahnya. Kalau memang tidak ada athar daripada Rasul atau para sahabat, kita tidak payah mengikutinya. Yang pasti kita mesti mengikuti apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ini. Jadi Ibnu Mas'ud tadi punya pandangan seperti itu. Yang dimaksud bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih lebih aku sukai daripada aku menginfakkan beberapa dinar fi sabilillah. Ini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menginfakkan hartanya fi sabilillah. Topik kita sedang membicarakan tentang fadilat tasbih itu atau zikir kepada Allah.